yang kalian sembah selama ini. Tetapi iya, yang kau sembah selama ini kan nggak tahu dia sampai disembah. Sudah. Berarti Sudah. yang disembah selama ini itu adalah Kristus, betul? Bukan, belum lah, orang nggak tahu dia. Memang berat sama ban karet ini. Berat. Pemahaman kita kayak mana yang dia pemahaman Lah, kita ini? tadi kamu sudah mengakui iya, sekarang enggak. Gini, ada kekuatan besar yang nggak diketahuinya melebihi Zeus dan Artemis. Tetapi nggak tahu dia siapa ini yang kekuatan besar ini. Datang Paulus, kekuatan yang maha besar yang tidak kau kenal itu adalah Itulah Yesus. Ya, betul. Dan itulah yang kalian sembah sebelum aku datang, tapi kamu tidak kenal. Bisa jadi. Itulah yang kalian sembah, tetapi nggak dikenalnya, betul. Iya, berarti selama ini sebelum Paulus datang, mereka sebenarnya sudah menyembah apa yang disembah orang Kristen hari ini, betul? Betul. Berarti sembahan orang Yunani sebelum Kristen adalah sembahan yang sama dengan yang disembah Kristen hari ini, betul? Yang tidak dikenal mereka itu. Ketawa, kalau cuma lampir, bodoh. Jadi gini, Yesus yang turun di Yerusalem itulah yang maha kuasa itu ada, tapi mereka nggak kenal, nggak tahu dia siapa sih. Ya suka kaulah. Yang penting apa yang disembah oleh Yunani kuno. Tapi kau seret-seret ke Yunani seolah-olah si Yesus ini adalah dewa Yunani, kau seret-seret adalah apa yang disembah oleh orang Kristen hari ini, betul? Betul. Nah iya sudah. Berarti kau sudah akui bahwa yang kau sembah hari ini adalah dewa Athena. Jadi pembawa ke dewa Athena. Itu dulu belum dewa Athena, itu belum dikenal orang Athena. Nama dewa Athena beratnya. Tuhannya orang Israelnya itu, tapi nggak dikenal orang Athena. Tuhannya orang Israel yang disembah oleh orang Athena gitu. Betul. Sebelum mereka datang, sebelum dikenalkan sama Paulus. Nah, sebelum mereka diperkenalkan oleh Paulus, sembahan orang-orang Athena itu siapa? Zeus. Dalam nama Zeus. Zeus dulu, tapi itu sebenarnya adalah Oh tidak, salah. Oh, kamu nggak paham sampai situ rupanya. Berarti kau salah, kamu nggak paham. Nggak ngerti kau yang salah paham, kau yang ya Allah ya Karim. Apa yang kau sembah, apa yang kau sembah yang kau tidak kenal itu, itulah yang kuperkenalkan hari ini kepadamu. Alamak. Kok gini juga? Alamak. Kok arahkan Zeus itu seolah-olah Yesus dan Artemis? Oh tidak. Oh iya, itulah dewa-dewa yang mereka tidak kenal. Mereka mengenal dari segi nama, ada Zeus, ada Hermes. Nah, coba aku baca, dengar. Coba. Jadi gini. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Betul. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Theos yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 14, imam dewa Zeus datang mempersembahkan kurban kepada Paulus. Imam dewa Zeus. Kisah Rasul berapa itu? Imam dewa Zeus 14. Aduh, bagaimana ini anak kecil. Ini kalau teman-teman kita lihat. dia pertanyakan, nanti setelah ditunjukkan, nanti dia bantah sendiri tuh. Dia bantah sendiri dalilnya. Tidak ada yang kutakutkan di debat ini karena memang. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang. Ayat berapa? Ayat nomor 13. Untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada Paulus.
13 bentar sebenarnya. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karang-karang bunga ke pintu gerbang kota untuk ketawa ini, untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Paulus mengoyak sekalian, mengapa Paham sudah kau di situ? Paham. Sebentar, baca Paham. ayat 14-nya. Kau jangan kau penggal-penggal Paham. keong. Sebentar, biar kau baca Paham. ayat 13 dan 14 ya. Biar ku baca Silakan. ayat. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban kepada rasul-rasul itu. 13 ya. Iya. Mendengar itu, sebentar cuma, mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak Dan itu sambil berseru, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kamu ini adalah manusia, kami ini adalah manusia biasa, katanya. Sama seperti kamu. Kami ini ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Oke, sebentar dulu, kau jangan meninggalkan. tenang dulu kau. Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini, artinya dan meninggalkan berbalik perbuatan kepada penyembahan. Theos yang hidup. Siapa Theos? Sebentar dulu Juma, kau jadi kau pula nyangkut-nyangkut aku. Sebentar. Ayo. Ini macam Siapa Theos? sebentar dulu ya. Sebentar dulu, supaya janganlah kamu, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, kata si Paulus. Iya. Sama seperti kamu, kami ini ada di sini untuk memberitakan Injil kepada Injil. kamu. Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini, artinya membuat persembahan-persembahan itu ditinggalkan itu, dan berbalik kepada Allah yang hidup, kata Paulus, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing dalam zaman lampau ya. Iya. Oke. Keinginan Udahlah. masing-masing. Lanjut. Udahlah. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim subur bagi jadi gini, apa masalahnya ini? Dia memberitakan Injil kepada orang Athena, Iya, orang maka- itu agar maka- meninggalkan sebentar dulu. Agar Maka meninggalkan Paulus perbuatan mengajak mereka persembahan-persembahan menyembah itu. Kepada siapa? Kepada dewa-dewa. kepada Yesus, dewa yang mereka tidak kenal. Makanya orang Yahudi ketika datang dari Antioquia, mereka kemudian membujuk orang banyak itu untuk memihak kepada orang Yahudi ini, lalu melempari Paulus. Jadi Karena Paulus mengajarkan ajaran yang berbeda dari ajaran Taurat. Begitu. Paham kau sampai situ? Kita bicara tentang dewa-dewa ini dulu. Kita Iya. bicara tentang dewa-dewa ini. Betul. Kau mengatakan, sekarang ku tanya dulu kau Juma, ku tanya dulu kau, apakah maksudmu Zeus itu adalah sama dengan Yesus? Yes. Wah, di sini salahmu. Oh, enggak dong. Coba baca. Kami itu. Coba Kau baca ketika Paulus mengatakan dewa yang kau sembah selama ini. disitulah kejahatanmu itu. Kau bilang Zeus Dewa. itu sama dengan Yesus. Di situ Dengar. kejahatanmu. Saya bacakan Kau dalilnya. nggak jujur. Saya bacakan dalilnya. Saya bacakan. dalilnya, Baca. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus, di panggung lah ceritanya, atau di mimbar, dan Di mimbar. berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah kuil dengan tulisan, kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa yang kamu sembah? Apa yang mereka sembah tanpa mengenalnya? Apa? Sekarang ku tanya dulu kok, apakah mereka mengenal Zeus? Mengenal. Apakah mereka mengenal Artemis? Mengenal. Tetapi Tidak mengenal. Tidak Kok mengenal. tidak mengenal. Sedangkan anaknya Zeus aja Hercules. Apa kau kata? Mereka tidak mengenalnya, itu hanya lakon, dongeng. Oh. Hei, Tiga dewa itu Zeus sebentar. itu hanya tokoh fiktif yang mereka Bodoh tidak kali kenal. Kau dengar. Biar ku Tokoh terangkan sama fiktif. kau. Ada Hercules tiga itu tokoh besar- fiktif. Dengar Hermes dulu, itu Jum. tokoh fiktif, hanya ada dalam angan-angan mereka. Mereka Oh, menyembahnya tanpa mereka kenal.
Itulah Mereka yang sudah Paulus ajarkan kembali, yaitu Kristus Yesus. bodoh kali kau. Jadi ada 3 dewa besar Yunani yang dikenal. 1 Zeus, 2 Tapi itu Hades, hanya 3 sebuah nama Poseidon. doang. Kok Berbeda nama dengan doang? Yesus. Yesus betul-betul hadir di tengah-tengah mereka. Kalau Hermes mana pernah turun ke bumi? Zeus mana Dusta pernah turun kamu. ke bumi? Nah, Hah? inilah Hercules dustamu. mana pernah turun ke bumi? Itu Inilah hanya ada dustamu. dalam ilusi, angan-angan mereka doang. Sekarang kita kok Tapi angan-angan? ada yang benar-benar terbukti turun ke bumi bernama Yesus Kristus. Itulah yang Paulus ajarkan. Sebentar dulu kawan. Makanya aku tanya, pertanyaan pamungkasnya adalah, Juma, apakah Zeus itu sama dengan Yesus? Kau bilang iya. Disitulah Iya penipuanmu. dong. Paulus yang mengatakan itu. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa yang kau Jadi- sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada Iya, kamu. betul. Jadi Yang mereka sembah, Zeus yang mereka tidak kenal dikenal- selama ini Bukan. adalah Zeus, Jadi, adalah Hermes, Zeus- Hercules. Itu yang mereka sembah tanpa mereka mengenalnya. Berarti aku tanya dulu kau, apakah Yesus itu sama dengan Hercules? Dewa-dewa yang tidak mereka kenal itulah yang aku beritakan kepadamu. Aku tanya Oke. dulu kau, Juma, apakah Yesus sebentar Dalam- dulu, apakah Ya, Yesus itu dalam pandangan orang Athena ya dan ya. apakah Yesus sama dengan Hercules? Dalam pandangan mereka ya dan ya. Oke, udah ketahuan Apa? kamu. Makanya Sebentar, ada yang satu dengar, pertanyaan dengar. lagi cuma. Dengar, Apakah Hercules. Yesus adalah Dengar. Hermes? Dengar. Hercules itu bapak, Zeus itu anak. Kamu apa? Kasihan masalah generasi. Tidak bisa kau pungkiri, tidak bisa kau pungkiri. Dalil menyatakan itu. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Pandai-pandaian kau. Coba. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ya, Nah, betul. apa yang mereka sembah? Apakah mereka mengenal Zeus? Mengenal. Bagaimana caranya mengenal sementara mereka tidak pernah bertemu, nggak pernah turun ke bumi? Sedangkan mereka sudah tahu sejarah Zeus ini menikahi perempuan dan melahirkan Sekarang kau tanya orang-orang Hindu, anak-anak apakah Zeus mereka ini rame mengenal loh. Krishna? Ada Hercules anak Tanya dulu. Zeus, ada Perseus anak Zeus. Ku tanya Ada- dulu, apakah mereka mengenal Krishna, orang-orang Hindu ini? Oh enggak, mereka enggak kenal Nah, Krishna. iya makanya, apakah mereka kemudian mengenal Zeus, orang-orang ini? Orang Athena Tidak mengenal juga, Zeus. cuman mengenal nama, dengar-dengar doang. Loh, Cuman mendengar, sama seperti orang kita di Indonesia, dewata. Emang pernah melihat dewata? Nggak pernah, Cap. Mengenal nama tapi Itu tidak mengenalnya. jadi- Itulah yang disebut agnostos theos yang mereka sembah selama ini. Maka Nggak, tinggalkan itu, kesalahan. sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita, namanya Di Kristus. tengah jalan datamu benar, di ujung-ujungnya datamu menipu. Oh tidak dong, karena Paulus dengan tegas mengatakan apa yang kamu sembah. Emang apa yang mereka sembah selama ini? Jadi biar kau tahu, biar Kutanya dulu sama kawan-kawan di bawah, apa yang mereka sembah selama ini? apa Sebelum yang ada dibaca Paulus, si mereka Juma menyembah ini apa? betul. Tetapi dia memelintir kesimpulan. Saya Begitu. tanya samamu, apa saja yang mereka sembah sebelum Paulus datang? Mereka menyembah banyak dewa politeis. Mereka menyembah Zeus. Mereka menyembah Semua mereka kenal Hermes. nggak? Mereka kenal nggak? Kenal. Bagaimana cara mereka mengenalnya? Sementara itu Mereka- hanya tokoh fiktif. Oh, mereka punya sejarah masing-masing itu. Iya, bagaimana? Tunggu dulu. Masalah generasi. Apakah kau lupa bahwa Zeus punya banyak anak? Hei, itu fiktif. Itu cuma dongeng-dongeng mereka, politeisme. Mereka berpandangan bahwa dewa itu beranak cucu. Kamu percaya juga rupanya dewa-dewa itu ada? Biar kau tahu Juma ya, Hercules itu anak Zeus, Artemis itu anak Zeus. Saya tanya samamu, Perseus itu apakah anak kamu Zeus yang menikahi kamu percaya? manusia. Apakah Mereka kamu mengenal percaya itu Zeus. adalah Tapi mereka tokoh tidak yang betul-betul mengenal nyata? Bodoh kali kau. Apakah kamu percaya itu tokoh yang nyata? Bagi orang Yunani itu tokoh nyata. Bagaimana ceritanya nyata sementara itu tidak pernah ada di bumi? Itu hanya anggapan, tanggapan, angan-angan mereka doang. Dia nggak pernah kau nonton film Zeus itu menikahi Sama melahirkan seperti Hercules orang dan yang melahirkan berpikir Perseus. tentang Brahma, tentang Krishna, tentang Shiva, Wisnu, sama itu. Dengar Juma, orang India mengenal Siwa benar, mengenal Wisnu benar karena Pernah apa? mereka jumpa? Pernah mereka Pernah ketemu? jumpa mereka? Ada yang Berarti kamu Wisnu. akui? Berarti kau akui Bodoh bahwa kali itu kau. mereka ada? Ada. Oh, berarti kau sudah mempercaya kepada dewa-dewa mereka juga?
Kenapa percaya pada dewa? Memang ada mereka itu kan bukan mereka. Wisnu itu turun ke dunia jadi Ramayana. Kok bodoh kali kau? Wisnu Jadi Paulus itu. mengajarkan bahwa Sebentar apa yang dulu, kamu kawan. sembah tanpa Jangan kau mengenalnya, cocok-cocokkan Tuhan apa orang yang dengan kau Zeus. sembah tanpa mengenalnya. Jadi kau ingin mengatakan bahwa orang-orang Athena itu menyembah Tuhannya Yahudi sebelum datang Paulus? Oh tidak. Ya sudah. Mereka belum mengenal. Eh, itu berarti kalau mereka tidak mengenal, apakah mereka menyembah Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi untuk Tuhan yang tidak dikenal. Mereka tidak tahu, tapi ada Kau selalu membuat aku tertawa setiap kita ketemu. Yesus itu Tuhannya orang Yahudi benar. Tapi mereka nggak mengakui. Apakah orang Athena sudah menyembah Tuhannya Yahudi sebelum Paulus datang? Mereka belum mengenalnya. Ya, apakah mereka sudah menyembahnya? Ya belum lah. Ya belum. Berarti agnostos theos itu yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal, bukan Tuhannya Yahudi. Ketepak. Masolang generasi. Setelah Udah diperkenalkan sarapan dulu. Paulus, setelah diperkenalkan Paulus baru mereka mengenal. Lah, berarti selama ini yang mereka sembah tidak mengenalnya itu siapa? Masih ngambang-ngambang lah, orang nggak belum Masih ngambang-ngambang kayak bom-bom terapung di laut. Jadi Kadang kamu lucu. Kadang kamu lucu memang. untuk dewa yang tidak dikenal, mereka nggak mengenal entah Yesus atau siapa, kan mereka nggak tahu. Nah, Tetapi setelah dikenal, itulah yang Paulus ajarkan. oh salah. Apa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Pertanyaan saya, apakah yang mereka sembah tanpa mengenalnya itu adalah Tuhannya Yahudi? Yang mereka puja-puja di kuil? Mereka belum tahu, hanya yang tidak dikenal aja. Karena tidak dikenal. Sekarang pertanyaan saya, apakah yang disembah mereka yang mereka tidak kenal itu Tuhannya Yahudi yang mereka persembahkan berhala, makanan-makanan sesajen berhala di kuil? Enggak lah, kurasa. Ya udah, enggak. Sementara itulah yang mereka tidak kenal, yang mereka sembah, yang diperkenalkan oleh Paulus. Berarti bukan Tuhannya Yahudi. Bukan kosong, masih kuil kosong itu. Artinya gini, Juma, itu kan masih kuil kosongnya itu yang mereka tidak tahu, tapi ada yang maha kuasa. Tapi tunggu dulu, yang maha kuasa ini kan masih Mr. X yang enggak mereka. Mr. X, tapi mereka sudah sembah kan? Sebentar dulu kawan, sebentar dulu. Mr. X nya masih ini, tetapi mereka nggak tahu siapa sih yang maha kuasa ini. Nah, apakah itu Tuhannya Yahudi? Sebentar dulu kawan, sebentar dulu. Datanglah Paulus memperkenalkan yang apakah itu Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi lah itu. Nah, berarti orang Yunani sebelum Paulus datang sudah menyembah Tuhannya Yahudi. Jangan dulu, biarkan dulu aku menerangkan. Jangan dulu. Kau cari menang-menangan. Biar kebenarannya dulu, aku kasih tahu samamu. Kebenarannya dulu. Jadi kan ini kan kuil kosongnya ini, kuil yang tanpa nama, yang nggak dikenal. Datanglah Paulus, yang kau sembah-sembah, yang tidak kau, yang maha kuasa yang kau sembah inilah yang mau kuperkenalkan samamu. Yang maha kuasa itu adalah Yesus Kristus. Lah, ini yang sudah disembah sebelum Paulus datang. Mereka menyembah tapi nggak tahu dia siapa yang disembahnya ini. Iya, tapi apakah benar yang mereka sembah itu adalah Yesus sebelum Paulus datang? Ya belum Yesus lah, orang nggak dikenalnya. Belum Yesus. Apakah yang disembah sebelum Paulus datang adalah Tuhannya Yahudi? Ya kalau Yesus Tuhannya orang Yahudi. Menurut Kristen. Jadi pada kesimpulannya teman-teman sekalian, yang saudara kita dari sembah hari ini adalah apa yang disembah oleh orang-orang Yunani kuno selama ini. Jadi sembahannya orang Yunani kuno dan sembahannya orang Kristen itu adalah sama. Dulu namanya belum dikenal, sekarang namanya sudah dikenal, yaitu Kristus Yesus. Inilah yang dipesankan oleh Nabi Yesus kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya dan berkata, "Akulah Mesias." Sebenarnya penyesat yang dimaksud di sini adalah Paulus yang mengajarkan tentang Kristus atau Tuhannya orang Athena dalam nama Yesus Kristus. Makanya sebentar lagi mereka Natalan,
Mereka mengatakan sebentar Penyesat lagi ini mengambil dan kesimpulan mereka yang apa akan mungkin. melakukan penyembahan terhadap dewanya orang Yunani dalam nama Yesus. Tuh. Kita lihat dalam 1 Korintus 8 nomor 8 kita mulai ya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada dewa. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau di sini orang Kristen, pengikut Paulus. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu akan dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Jadi sebenarnya Paulus sendiri mengakui bahwa tempat ibadahnya orang Kristen itu kuil berhala. Itu kuil berhala. Dan makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu adalah api. Lah ini Paulus berbicara dengan muridnya. 1 Korintus 8. Kesimpulanmu kau bilang bahwa dewa Zeus itu adalah Yesus. Oh, Makjang. Lah kau sendiri yang mengakui tadi. Teman-teman, Anda mendengarkan enggak? Aku katakan kayak gitu. Teman-teman sini mendengarkan bahwa apa yang disembah oleh orang Yunani Kau yang bilang Zeus itu Yesus. dengar. Sebelum Paulus datang, orang Athena sudah menyembah Yesus. Oh, tidak. Berarti bukan Yesus. Yang disembah bukan Yesus lah, orang tidak Bukan dikenal Yesus. kok. Nah, oke. Masih Tetapi kosong. Paulus mengatakan apa yang kau sembah. Dengar, apa yang kau sembah yang kamu tidak kenal itulah yang aku kenalkan samamu hari ini. Setelah diperkenalkan baru disembahnya Yesus. Lah, berarti yang selama ini kau sembah yang kau tidak kenal itu siapa? Ya mana ada kok dewa kosong itu nggak ada siapa-siapa. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu siapa yang mereka sembah tanpa mengenalnya? Siapa? Mana ada orang kuil kosong kok itu? Masalah yang laga rumbang. Ini sudah sangat jelas ini. Dalil kitab ini. Setelah diperkenalkan Paulus lah baru mereka menderita kau kan? Menderita kau kan? Kok menderita? Jadi kau membantah dalilmu sendiri. Dalil kitabmu sendiri kau bantah. Dewa yang tidak dikenal. Mereka sudah menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Betul? Ada dilakukan juga sesajen. Saya ulang lagi. Mereka sudah menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Betul? Betul. Nah, ada dewa yang mereka sembah yang mereka tidak kenal. Betul? Ada, betul. Apakah itu Yesus? Mereka belum mengakui Yesus. Apakah itu Tuhannya Yahudi? Yang Maha Kuasa itu Tuhannya orang Yahudi, betul? Enggak, yang mereka sembah ini, yang dewa-dewa yang mereka sembah ini, apakah itu Tuhannya Yahudi? Enggak semua. Enggak semua. Ya. Jadi mereka kan banyak dewa, ada Hermes, ada Zeus, ada. Makanya kawan, saya katakan samamu, Paulus itu kan mengatakan dirinya diutus kepada yang tidak disunat, kepada orang-orang penyembah dewanya kepada itu. non-Yahudi, betul. Nah, kepada non-Yahudi berarti penyembah dewa yang tidak dikenalnya itu. Tuhan yang tidak dikenal. Makanya Tuhannya Yahudi mengatakan, bunuhlah dia, karena dia telah mengajarkan untuk menyembah kepada yang bukan aku, yang disebut Tuhan atau ilah yang kamu tidak kenal. Itulah dia. Ilah yang tidak dikenal itulah yang disebut agnostos theos, yang kau sembah dalam nama Yesus. Ilah yang tidak mereka kenal itu, yang Maha Kuasa itu, itulah yang dikenalkan Paulus bernama Yesus. Nah, berarti selama ini yang mereka sembah itu Yesus, tapi mereka tidak kenal. Betul. Nah, berarti Yesus itu adalah dewa. Dewa itu kan ilah. Iya, berarti sembahan orang Kristen dan sembahan orang Yunani itu sama. Cuma mereka nggak kenal selama ini. Iya, orang-orang Athena mempersembahkan kemudian kepada dewa mereka di dalam kuil berhala mereka itu sebenarnya menyembah Yesus, betul? Yang tidak mereka kenal. Iya, betul. Ya betul lah. Berarti sembahanmu dengan orang-orang Yunani kuno itu adalah sama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah selesai. Tidur sana, tidur. Tidur nggak masalah. Yang memang ilah yang tidak mereka kenal itulah diperkenalkan. Tidur, udah tidur.
Nggak masalah, selesai kita. Nah, iya selesai. Ya, selesai. Cukup bagi kami tahu bahwa Kristen itu ternyata penyembah dewa ingat, Athena. Zeus itu, jangan kau bilang Zeus itu Yesus, itu yang mereka kenal. Aku memperkenalkan dewa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal. Betul? Betul. Nah, apa yang mereka tidak kenal selama ini? Mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Nah, tapi mereka telah menyembahnya. Dalam konteks tidak dikenal. Tapi sudah menyembahnya. Sudah ada di sembah-sembahnya, ada kuilnya kok itu. Berarti sembahan orang Athena dan orang Yang Kristen tidak hari dikenal ini itu, sama. Sembahan orang Athena, Dan Kristen hari ini sama. kalau kau maksud Zeus, tidak. Sebenarnya Masolang ada generasi. ini, kawan. Masolang. Betul. Ada benarnya, tapi kalau kau bilang dia Zeus, kan mereka kenal Zeus itu. Masolang generasi. Masalah, Apa yang kamu sembah, apa yang kamu sembah selama ini yang kau tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan kepada kamu hari ini. Iya. Apa yang diperkenalkan? Yesus. Berarti selama ini sebelum Paulus datang sebenarnya mereka sudah menyembah Yesus, betul? Mereka menyembah yang tidak dikenal, tapi mau diperkenalkan Paulus itu namanya Yesus yang maha kuasa itu Yesus. Masolang lagarumbang. Memang sudah betul itu bahwa yang kau sembah hari ini adalah dewa Athena yang tidak dikenal menjadi dikenal. Betul? Betul. Ya sudah, tamat. Ya itu. Jadi saudara-saudara Kristen jangan gengsi kalau kami katakan kalian itu ajaran pagan. Karena ternyata terbukti bahwa sembahan kalian itu adalah sembahannya orang Athena. Udah selesai. Tuhannya orang Israel itulah. Tuhannya orang Israel itulah sebenarnya dewa yang tidak dikenal mereka yang maha Nah, ya kuasa. sudah. Artinya sembahan orang Athena dan sembahan orang Israel itu sama menurut Kristen. Maka orang Kristen mau tidak mau, suka atau tidak, ikhlas ataupun tidak, mereka harus mengakui bahwa sembahan orang Athena Romawi adalah sembahan yang sama dengan sembahan yang disembah orang Kristen hari ini dalam nama Yesus Kristus. Salah Udah kesimpulan selesai. Salah begitu. Loh kok salah lagi, Cak Ayu? Hanya lagi yang salah. tidak dikenal ini sajanya, untuk yang tidak dikenal ini sajanya. Iya, mereka tidak mengenalnya, tidak Jadi, mengenalnya. Kalau kau tanya Juma, tidak mengenalnya. Ya, mereka nggak mengenalnya. Jadi itulah yang dikenalkan oleh Paulus. Nah, dewa yang mereka kenal, yang tidak mereka kenal itu selama ini mereka telah sembah, betul? Iya, disembahnya. Begitu betul. Paulus datang, Paulus mengatakan dewa yang kau sembah selama ini itu adalah Kristus, betul? Betul. Berarti sembahan Athena dengan sembahan Kristen hari ini sama atau tidak? Tapi bukan politis ya. Bukan politis katanya. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Bukan katanya apa pula. Itulah politeisme. Ada Bapa, ada Anak, ada burung merpati. Politeisme. Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roteos yang turun ke bumi. Politeisme. Jadi ditarik-tariknya ke situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya agama Kristen itu syarat dengan filsafat Yunani. Karena sebenarnya mereka itu penyembah dewa-dewa Yunani dalam nama Yesus Kristus. Makanya penyembah-penyembah Kristus ini ketika bertemu Kristus Yahudi, apa kata Kristus Yahudi? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena selama ini kalian menyembah dewa Athena hanya dibungkus dalam nama Yesus. Kami menyembah Yesus Kristus. Yang kamu sembah isinya memang kulitnya Yesus Kristus, tapi isi dalamnya itu dewanya Athena. Dewa Athena. Lah, saudara-saudara masih ingat beberapa menit yang lalu dia mengakui bahwasanya sembahan orang Athena dan sembahan dia Kristen sama? Masih dengar, masih ingat? Masih? Iya sudah. Berarti kalian menyembah sembahan orang Athena yang dibungkus dengan nama Yesus Kristus. Sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, kau minum dulu, kau istirahat dulu, istirahat.
Istirahat. Pelintir-pelintir lah Alkitab itu cuma sampai kau kenyang banyak. Mulai putus asa dia kan. Dia sendiri yang mengakui tadi sama, sekarang pelintir lagi. Kita sudah Pelintir lah. sepakat. Kami menyembah Yesus. Yunani pun sekarang menyembah Yesus. Namanya Sekarang Yesus, tapi isi Sekarang dalamnya gini, siapa? Isi dalamnya betul nggak dewanya Romawi, Yunani? gantian dulu. Ku tanya dulu sama mu. Namanya Yesus, tapi Betul. betul nggak isi Tapi dalamnya gantian ya. adalah dewa Athena? Betul nggak? Mana ada? Ya mana ada lagi. Tadi dia mengatakan bahwa dewa yang mereka sembah yang mereka tidak kenal itu adalah Yesus. Aneh kali kau ini. Isinya namanya Saatnya Yesus. kamu itu Sebentar dulu, berpikir. kawan. Saatnya Nama- kau berpikir Kau benar bahwa nih. ternyata memang Kau selama gantian dulu. ini Iya dulu, isi. kamu Bentar, bentar. menyembah Yesus Kristus hanya sebatas nama. Tapi sebenarnya di belakang itu semua dewa-dewa Yunani. Buktinya Kok kalian ke dewa-dewa gereja. Yunani? Kok dewa- Kalian ke gereja itu Makanya perintah Yesus siapa itu hari nama Minggu? pribadi Besok Yesus. kalian ke gereja. Apakah perintah orang Yahudi? Ada orang Yahudi Apa memerintahkan kamu ibadah Minggu? Tak ada. Itu bisikan dewa Athena dalam nama Yesus. Ya, jadi Loh, Mau- Yesus mau- yang mengatakan itu. Waspadalah Cuma- kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata. mau Dan kau lihat ingat aku nih, kencingi dewa-dewa apa itu patung-patung Yunani itu. Iya itu memang kau harus malu mengatakan itu. Tapi saatnya kau berpikir. Kenapa? Matius 23 Mau nomor kau 15. pijak-pijak apa tuh? Patung Yunani itu semuanya, Zeus itu, biar Celakalah betul-betul engkau enggak wahai semua itu. orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi Kau paksa daratan, kami menyembah menyeberangi Zeus, menyembah lautan Artemis. untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu kau jadikan dia menjadi orang neraka. Siapa orang Farisi? Siapa ahli Taurat yang keluar sampai ke Athena, sampai ke Yunani, sampai kepada Romawi mengajarkan orang untuk menjadi pengikutnya? Itu siapa? Siapa? Aku menyembah Siapa? Yesus. Siapa? Menyembah Yesus Kristus. Siapa orang Yahudi ahli kitab yang dikatakan sebagai orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang non-Yahudi menjadi pengikut agamanya? Itu siapa? Banyak orang yang menjalankan. Banyak lagi, Salah satu Paulus, salah satu. banyak lagi. Itulah kau saudaraku, karena kau sudah Bukan. terjerat, Kenapa karena kau kau sudah mengarahkan tergadai, seolah-olah Paulus kau ini sudah palsu? ditebus Kenapa oleh lucu iblis kau? dalam nama Kristus Yesus. Gini Alah, gayamu. Iblis dalam nama iblis. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Siapa menyesatkan Sebab rupanya? datang penyesat itu iblis atau bukan? Iblis yang menyesatkan dalam namaku. Sekarang Paulus datang, hei Athena, sini, kumpul, wahai orang Athena, kumpul. Jadi kau ngarang-ngarang Tuhan Kenapa orang sana paman? jadi dewa Dengar, Yunani. orang Athena kumpul. paksakan Tuhan orang sana jadi dewa Yunani. Kau paksakan Tuhan orang sana Aku iblis. melihat di dalam sebuah kuil kau menyembah dewa yang kalian tidak kenal. Iya betul, kenapa? Iya. Sekarang aku datang memperkenalkan Iya. dewa itu. Dewa Nah, yang yang kau kau sembah kenal itu selama Yesus ini, Kristusnya itu dewa katanya. yang selama ini kamu sembah, Sembah. inilah Ah, yang betul. aku perkenalkan. Sekarang Iya, dewa itu betul. namanya siapa? Kutanya dulu. Yesus Nah, sebenarnya yang kau Yesus. sembah ini, yang maha kuasa ini Yesus ini katanya. Ya, udah Yang lebih selesai. hebat daripada Zeus. Tunggu Inna sebentar. lillahi wa inna memang- ilaihi Pakai dulu raji'un. pendeta dulu. Aku mau memperkenalkanmu yang Berarti dewa yang diperkenalkan Paulus itu namanya siapa? kok dewa yang dewa yang tidak dikenalkan itu Iya, dewa yang tidak dikenal yang mereka selama ini sembah oleh orang-orang Athena itu Paulus Ilah perkenalkan mereka dengan itu. nama dewa siapa? dewa siapa? Dia yang dewa tidak siapa? dikenal itu dikenalkan Paulus adalah Yesus Kristus. Nah, nama dewanya setelah Paulus perkenalkan siapa namanya? Nama Tuhan mereka sekarang udah jadi Yesus. Tuhan Bukan mereka jadi Tuhan, Yesus. mereka bukan penyembah, bukan Dewa, penyembah. dengar juga. Eh, Dewa itu kan Tuhan. Arti mereka dewa tidak itu menyembah Tuhan loh. akontas, beda saudara. Kalau Oh, Tuhan dewa, itu sebentar. akontas. Kalau dewa, Dewa itu itu- ateos. Kalau Jadi akontas itu Tuhan, sembahan. itu Tuhan. God, bahasa Akontas. Inggrisnya God ya. Sebentar dulu Juma ya. Akontas Bahasa itu Inggrisnya God. merujuk kepada God. pencipta langit dan bumi dalam bahasa Yunani. Kalau Theos sebentar itu dulu, merujuk pada dewa-dewa. Belajar lagi. Sebentar dulu. Apa yang Sebentar kamu dulu, Kak. tidak kenal? Dengar, apa yang kamu tidak Dalam bahasa kenal? Inggris, God itu Apa dewa. yang kamu God tidak itu kenal? dewa. God itu Apa dewa, yang kamu ilah sembah Tuhan. yang Itu kamu dewa tidak sebenarnya. kenal? Mereka Pertanyaan saya, menuhankan Zeus. apakah orang Athena menyembah dewa? Mereka menyembah dewa, betul. Nah, apakah dewa yang mereka kenal, yang mereka sembah itu mereka tidak kenal? Dikenal, ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Yang mereka tidak kenal, apakah juga dewa? Mereka menganggap dewa yang lebih kuat daripada si Zeus ini. Apakah itu dewa bagi mereka?
Mereka menganggap itu dewa, benar. Nah, setelah Paulus datang, dewa yang mereka sembah itu bernama dewa apa? Setelah Paulus mengenalkan Yesus Kristus kepada orang Yunani, Nah, berarti sekarang mereka menyembah dewa sekarang mereka menyembah Yesus Kristus. Dewa Yesus. Dewa Yesus. Kalau kau bilang dewa Yesus bisa jadi. Nah, sudah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka sekarang meninggalkan Zeus dan Artemis, menyembah Yesus. Jadi, saudara-saudara sekalian, hari ini sudah nyata bagi kita pengakuan dari pihak Kristen bahwa sebenarnya dewa yang disembah oleh orang Athena sekarang ini bernama Dewa Yesus, dan itu juga lah yang disembah oleh saudara-saudara kita Kristen hari ini. Tamat sudah kita, saudara-saudari. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini Anda bisa mendapatkan pelajaran yang bermanfaat, supaya tanggal 25 Desember nanti Anda memperingati kelahiran Dewa Yesus. Mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Demikian dari saya, mudah-mudahan Anda bisa sehat. Oke, nanti kita sambung lagi.